Konten ini adalah jelek. The privilege is real. Hai dear, kenalin nama aku Hamna dan selamat datang di channel YouTube Ceritanya Perempuan. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu ada satu konten TikTok yang viral dan masuk FYP aku. Kebetulan judulnya waktu itu adalah sifat-sifat anak intern yang tidak disukai oleh pekerja full time. Menariknya, salah satu sifat yang dikemukakan di konten ini adalah jelek. Awalnya aku ngirain kan jelek mungkin maksudnya lebih ke arah pemalas atau kerjanya tidak becus. Tapi si kreator atau pembuat kontennya malah menambahkan kalimat si paling lihat fisik pada konten yang dibuatnya. Dan itu menandakan bahwa konotasi jelek di sini bukan ke arah pemalas atau kerjaan tidak becus, tapi lebih ke arah fisik karena si paling lihat fisik. Dan dari konten ini seharusnya kita tahu bahwa beauty privilege is real. Yaps, beauty privilege. Beauty privilege sendiri dikutip dari beautynesia.id itu adalah keuntungan yang didapat dari orang-orang yang berparas cantik. Jadi semacam kemudahan yang didapat dari orang-orang karena dikaruniai tampan yang cantik. Ngomongin tentang beauty privilege ini, dear, sebenarnya udah bukan lagi hal yang baru karena ada banyak konten serupa yang ngomongin hal yang sama, yaitu beauty privilege. Bahkan nih serial Netflix 100 Humans itu juga pernah ngangkat topik tentang beauty privilege ini. Saking beauty privilege ini adalah salah satu privilege yang didapat sama orang-orang yang berparas rupawan. 100 Humans itu adalah acara yang diselenggarakan oleh Netflix yang dia ini mengumpulkan 100 orang dari berbagai kalangan, yang nantinya 100 orang dari berbagai kalangan ini, baik itu jenis kelamin, ras maupun pekerjaan, itu dikumpulkan dan dilakukan yang namanya eksperimen interaktif. Singkatnya, ketika topik beauty privilege ini diomongkan di 100 Humans, si narasumber itu bertanya, apakah orang-orang yang berparas tampan atau berparas rupawan itu berpeluang untuk mendapat hukuman yang lebih ringan? Dan kalian tahu apa, dir? Mayoritas orang menjawab ya. Sebenarnya gak usah jauh-jauh dari 100 Humans. Kita pasti sering dengar kalimat seperti ini. Udah jelek masuk penjara lagi, atau sayang ya dia ganteng, kenapa bisa masuk penjara ya padahal dia ganteng. Dari konotasi kedua kalimat tersebut kita tahu bahwa beauty privilege itu dalam kehidupan sehari-hari pun nyata, karena yang namanya orang kalau dia berbuat salah ya tetap salah, terlepas dari bagaimana fisiknya dia harus dihukum seadil-adilnya. Dan ngomongin beauty privilege ini gak akan jauh dari yang namanya tuh standar kecantikan. Karena cantik, tampan itu relatif sebenarnya dan sangat subjektif. Tapi karena di masyarakat kita ada yang namanya standar kecantikan, kita tuh kebiasa sama yang namanya tuh standar kecantikan. Jadi standar kecantikan di sini lebih ke kulit kita itu harus putih, terus badan kita harus kurus, sama kita harus tinggi dan berkulit mulus. Nggak ada tuh kalau misalnya orang cantik di standar kecantikan dianggap kulitnya berwarna gelap, ya karena standar kecantikan mematok bahwa si perempuan harus berkulit putih atau si laki-laki harus berkulit putih. Dan ngomongin beauty privilege ini sebenarnya impactnya itu nggak hanya ke sisi legalitas aja atau sisi hukum, tapi impactnya banyak. Salah satunya itu di bidang pekerjaan. Di bidang pekerjaan itu orang-orang yang memiliki beauty privilege jauh berpeluang lebih besar untuk dipanggil di proses rekrutmen berikutnya nih. Bahkan ada studi yang dilakukan sama Mobius dan Rosenblatt di jurnal yang judul Why Beauty Matters ya. Jadi si dua peneliti ini dia tuh meneliti bagaimana sih efek kecantikan di dunia kerja, dan hasil dari penelitian ini adalah ternyata orang-orang yang berpenampilan rupawan itu lebih mudah untuk diterima kerja atau lebih mudah untuk dianggap sebagai karyawan yang baik, karena selama ini mindset atau pemikiran yang tertanam
bagi seorang bos bahwa karyawan baik itu identik dengan orang-orang yang berparas rupawan. Padahal nggak ada riset yang menyatakan bahwa orang-orang yang berwajah rupawan itu dianggap sebagai karyawan yang baik atau pasti menjadi karyawan baik. Dan studi yang dilakukan oleh 2 peneliti tadi itu mengemukakan bahwa ketika para calon bos melihat foto calon karyawannya dan calon karyawannya tersebut dikaruniai wajah yang tampan, calon bos ini dia akan berpeluang menaikkan gaji hampir 10,5% pada orang-orang yang dikaruniai atau orang-orang yang dianggap menarik ini. Jadi beauty privilege itu kalau kata aku juga ngaruh sebenarnya ke dunia kerja. Terus dampak beauty privilege ini apa sih ke perempuan? Let's check it out. Yang pertama itu orang-orang yang tidak memiliki atau tidak berwajah tampan. Maksud aku di sini berarti dia nggak punya beauty privilege, itu akan berpeluang besar untuk mendapat pembulian. Ada banyak kasus di mana si perempuan ini dibully karena dia ini berwajah yang kurang cantik kayak gitu. Dan salah satu kasus nih yang menjadi concern aku dan aku tuh gemes banget sama netizen Indonesia adalah kasus si penyanyi Brisya Jody. Bagi aku Brisya Jody ini dia bertalenta karena suaranya juga bagus dan lagu-lagu yang dia nyanyiin itu ngehits dan populer. Tapi dia itu dibully di sosial media, dibully oleh netizen karena dia ini berkulit hitam. Dan kalau kalian masih ingat, itu juga ada kasus si KKI. KKI itu ada selebgram yang sempat viral karena vlog makeupnya, dan dia ini dibully karena dia dianggap tidak cantik oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah perempuan itu akan berlomba-lomba untuk tampil cantik atau berusaha untuk cantik sesuai dengan standar kecantikan. Dan menurut aku, kenapa perempuan itu bisa berlomba-lomba untuk mau tampil cantik sesuai standar kecantikan? Karena dia merasa bahwa ketika dia cantik, maka dia akan lebih mudah untuk memperoleh kemudahan-kemudahan, baik itu dalam karir, dalam sekolahnya dia, atau dalam bidang-bidang tertentu. Dan bahayanya ketika perempuan ini sudah mindsetnya tuh tertanam untuk cantik dan cantiknya itu harus sesuai dengan standar kecantikan kita, itu adalah mereka akan menggunakan zat-zat yang berbahaya. Salah satunya itu adalah suntik vitamin C. Nah, bahayanya nih dari suntik vitamin C ini, banyak orang-orang yang melakukan suntik vitamin C dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada kapasitas dalam hal medis dan kecantikan. Dan mereka juga nggak tahu kalau misalnya nih suntik vitamin C atau infus vitamin C, jika overdosis itu malah akan menyebabkan masalah pada ginjal. Dan zat berbahaya lainnya yang banyak digunakan oleh perempuan itu adalah merkuri. Yaps, merkuri memang bisa memutihkan kulit, tapi juga akan ada efek samping yang berbahaya, atau bisa dikatakan bukan efek samping, tapi efek toksik yang sangat berbahaya bagi kulit kalian. Dan mirisnya juga itu BPOM sampai tahun 2021 masih menyita produk-produk yang mengandung merkuri. Dan mirisnya itu juga produk-produk tersebut laku keras di pasaran. Yang ketiga itu adalah perempuan akan lebih mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Contohnya nih, misalnya perempuan akan lebih merasa bahwa dia ini tidak cantik jika dibandingkan dengan orang lain. Dan proses atau kejadian membandingkan dirinya ini pada akhirnya akan membuat si perempuan ini insecure dan merasa bahwa dirinya ini tidak cantik. Ketika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, kamu akan mudah terkena masalah mental. Oke, dampak berikutnya dari beauty privilege ini pada perempuan adalah adanya mindset atau pemikiran bahwa perempuan-perempuan cantik selama ini identik dengan orang-orang yang memanfaatkan beauty privilege ini sendiri, alias mereka nih banyak yang nggak punya skill atau yang nggak punya wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas. Dan ini ngebuat banyak perempuan-perempuan di luar sana yang dikaruniai tampan yang cantik itu harus survive. Mereka harus bekerja lebih ekstra dari 2-3 kali daripada orang lain untuk membuktikan bahwa she can do it.
Oke, sekian konten tentang beauty privilege hari ini, dan semoga konten ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk berhenti membandingkan fisik orang lain, karena fisik tersebut adalah anugerah dari Tuhan. Oke, see you next video, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video YouTube di channel YouTube-nya Cerita Perempuan, supaya tim ceritanya perempuan itu kami bisa ngebuat video yang lebih meaningful dan insightful pastinya. Dadah!